Halo semuanya, kenalin nama aku Putu Adisdana Ningrum dengan NIM 21130411012 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 4A. Oke, kali ini ada yang penasaran nggak? Aku akan bawain materi apa? Oh, ada yang penasaran ya? Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai kelainan-kelainan pada lensa mata. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar apa itu hipermetropia, miopia, dan astigmatisme? Apa? Oh, kalian belum pernah dengar ya? Oke, karena banyak yang belum tahu apa itu hipermetropia, miopia, astigmatisme. Aku akan ngejelasin nih ke kalian. Yuk simak video berikut ini. Kalian tahu nggak sih kelainan mata seperti hipermetropia, miopia, dan astigmatisme bisa menyerang seseorang loh. Menyerang seseorang akan menimbulkan gejala. Nah, apa sih gejala yang dialami oleh penderita yang mengalami kelainan mata seperti hipermetropia, miopia, dan astigmatisme? Ayo kita simak video berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu hipermetropia. Nah, hipermetropia adalah rabun dekat, bisa dikatakan dengan istilah rabun dekat. Nah, contohnya itu seperti orang tua kalian yang di rumah. Misalnya kalian memberikan buku, lalu orang tua kalian sampai kayak gini gitu melihatnya. Nah, itu merupakan contoh dari hipermetropia. Nah, kelainan mata ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek dan bentuk kornea mata atau lensa mata yang tidak normal. Nah, gimana sih tanda atau gejala seseorang yang mengalami hipermetropia? Yang pertama itu penglihatan tidak fokus ketika melihat sesuatu tidak tampak jelas seperti itu. Harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu. Mata terasa tegang, mata terasa lelah jika membaca terlalu lama. Nah, atau sakit kepala juga usai melihat jarak dekat dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua ada kelainan mata miopia. Nah, ini biasanya banyak diderita oleh remaja. Nah, miopia itu bisa kita istilahkan dengan rabun jauh atau dengan istilah minus, min. Matanya tuh min. Kan biasanya anak-anak remaja berkata seperti itu. Nah, kelainan mata ini bisa menyerang seseorang disebabkan oleh kelainan refraksi mata, bola mata yang lebih panjang dari bola mata normal pada umumnya. Nah, tanda seseorang yang mengalami miopia yaitu sakit kepala, mata lelah, akibat bekerja secara berlebihan. Nah, biasanya kan banyak tuh anak remaja yang main game terlalu lama. Nah, bilang dah habis itu kepalanya pusing. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang akan mendekati miopia. Nah, di mana juga ada gejala lain yaitu sering mengedipkan mata seperti ini. Nah, sering juga mengucek mata, sakit matanya, gatal matanya. Nah, tentunya dia akan mengucek matanya. Nah, tidak dapat melihat objek yang jauh. Nah, itu yang tidak dapat melihat objek yang jauh merupakan salah satu tanda orang yang sudah mengalami miopia. Nah, yang ketiga ada kelainan mata astigmatisme atau mata silinder. Nah, biasanya di kalangan remaja juga banyak yang mengalami mata silinder. Nah, mata silinder bisa menyerang seseorang diakibatkan oleh kelainan pada lengkungan kornea atau lensa mata. Nah, tanda seseorang yang mengalami astigmatisme itu yaitu benda terlihat berubah bentuk. Misalnya, dia melihat garis lurus akan tetapi penderita mata silinder itu akan melihat garis lurus tersebut tampak miring. Nah, jika melihat huruf C juga tampak seperti huruf O. Nah, sulit juga melihat pada malam hari, terutama pada saat membawa motor. Cahaya motor lain yang berpapasan dengan kita itu akan tampak lebih besar. Nah, pandangan yang kabur saat melihat objek dekat maupun jauh itu sudah terdampak atau mengalami silinder. Selanjutnya, gimana sih cara kita untuk menghindari kelainan mata seperti hipermetropia, miopia, astigmatisme? Tentunya kita inginkan mata kita itu sehat. Nah, caranya itu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A. Yang kedua, kita rutin memeriksa mata ke dokter mata. Yang ketiga, hindari penggunaan handphone, laptop, komputer dalam waktu yang lama dan monoton. Tidak berpindah ataupun bahkan terus-terusan saja menatap layar HP, laptop, ataupun komputer tersebut. Usahakan lakukan juga senam mata seperti lirik ke kanan, lirik ke kiri, atas bawah. Itu merupakan senam mata. Nah, orang yang kebiasaan merokok juga tidak baik. Nah, utamakan hindarilah atau hentikanlah kebiasaan merokok tersebut karena mata kita akan terpapar asap-asap dari rokok tersebut dan akan menurunkan
efektivitas dari daya lihat mata kita. Nah, yang terakhir itu kita melakukan senam mata agar mata kita juga tidak tegang. Nah, kalian penasaran nggak sih, apa sih aktivitas yang berisiko tinggi yang menyebabkan kelainan mata miopia atau minus tersebut? Nah, oke. Jadi, pada zaman era digital seperti saat ini, menggunakan HP atau komputer maupun laptop dalam jangka waktu dapat menyebabkan seseorang mengalami miopia. Hal tersebut bisa terjadi karena mata pengguna laptop, HP maupun komputer tersebut terpapar sinar radiasi dari layar gadget elektronik tersebut. Nah, dan sinar radiasi itu sangat berbahaya untuk mata kita jika terus-menerus menonton seperti itu. Nah, sebaiknya gunakanlah alat elektronik seperti HP, komputer, dan laptop itu dengan waktu yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, selanjutnya itu, apa aktivitas yang beresiko tinggi menyebabkan kelainan mata hipermetropia? Apa sih? Nah, selain faktor usia yang menyebabkan hipermetropia, ada hal lain yang dapat beresiko tinggi yang menyebabkan kelainan mata hipermetropia. Tahu nggak apa itu? Nah, penyakit diabetes mellitus itu adalah resiko yang dapat menyebabkan kelainan mata hipermetropia. Hal ini disebabkan oleh gangguan refraksi pada kornea, aqueous humor, lensa mata, dan vitreous humor. Penderita diabetes mellitus akan mengalami perubahan pada komposisi kornea dan lensa mata, tepatnya di aqueous humor dan vitreous humor, sehingga daya penglihatan matanya menurun. Penderita diabetes mellitus akan mengalami hipermetropia jika kadar gula darahnya di bawah normal. Jadi, untuk mencegah kita mengalami diabetes mellitus, terapkanlah hidup yang sehat agar tidak double atau sudah mengalami diabetes mellitus dan juga mengalami kelainan pada mata atau hipermetropia tersebut. Nah, kacamata yang gimana sih digunakan untuk mengatasi atau untuk penderita yang sudah mengalami kelainan mata hipermetropia, miopia, dan astigmatisme? Nah, kacamata apa ya? Nah, ada 4 lensa kacamata yang bisa digunakan untuk orang yang menderita kelainan mata hipermetropia, miopia, dan astigmatisme, yaitu yang pertama kacamata lensa tunggal, yang kedua ada kacamata lensa bifokal, yang ketiga ada kacamata lensa progresif, dan yang keempat ada kacamata lensa transisi. Nah, itu tadi dia mengenai materi kelainan-kelainan pada mata. Nah, apakah teman-teman sudah mendapatkan informasi dari yang saya sampaikan? Saya harap teman-teman sudah mendapatkan informasi ya, dan menjaga kesehatan mata kita terus. Akhir kata, saya tutup dengan selamat pagi. Bye semuanya.